Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada subuh ini Allah gerakkan langkah dalam hati kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni solat subuh secara berjamaah. Selamat beriring salam, sama-sama kita saling agungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabat. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Kembali kita akan mengulang-ulang mendengar hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang bab fadilah keuntungan dari ibadah zikir, yakni mafhum hadis dari Ibnu Umar bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah atas ahli la ilaha illallah kegilapan kubur mereka, dan juga tidak dipasang. Seakan-akan aku melihat ahli la ilaha illallah bangkit dari kuburnya sambil mengibaskan debu dari kepalanya, lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami dari kesedihan. Riwayat lain menyebutkan bahawa ahli la ilaha illallah tidak akan menghadapi kegelapan ketika mati dan ketika di dalam kubur. Hadis riwayat Al-Qur'an Baihaqi. Ibnu Abbas berkata, suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW. Ketika itu beliau dalam keadaan sangat bersedih. Jibril alaihissalam berkata, Allah mengirim salam untukmu. Dan melihatmu seperti ini, dia bertanya, ada apa? Padahal Allah Maha mengetahui isi hati makhluknya. Ini hanya menunjukkan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Jawab beliau, wahai Jibril, aku sangat merisaukan bagaimana umatku kelak pada hari kiamat. Jibril alaihissalam bertanya, umatmu yang kafir atau yang muslim? Beliau menjawab, aku mencemaskan kaum muslimin. Lalu Jibril alaihissalam membawa Nabi SAW mengunjungi kuburan kaum muslimin dari Banu Salamah. Jibril alaihissalam memukul salah satu kubur itu dengan sayapnya sambil berkata, dengan izin Allah, bangkitlah kamu. Lalu bangkitlah seorang yang sangat tampan, lalu ia mengucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Kemudian Jibril alaihissalam memerintahkan, kembalilah kamu ke tempatmu. Kembali Jibril alaihissalam memukulkan sayapnya ke kubur yang kedua sambil berkata, dengan izin Allah, bangkitlah. Maka bangkitlah seseorang yang berwajah sangat buruk, matanya biru, dan berkata, betapa sedih aku, betapa malu aku. Kemudian Jibril alaihissalam memerintahkan, kembalilah ke tempatmu. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika mati. Hadis di atas menunjukkan bahwa ahli la ilaha illallah adalah orang yang berhubungan khusus dengan kalimat tersebut. Karena adanya hubungan yang khusus antara seseorang dengan sesuatu,
maka ia akan dipanggil dengan sebutan khusus dari sesuatu tersebut seperti tukang susu, tukang sandal, tukang permata dan sebagainya. Mereka disebut demikian karena hubungan khusus mereka dengan pekerjaan dan benda-benda yang ada pada diri mereka. Oleh sebab itu, dalam hal ini tidak ada masalah dengan orang yang selalu memburu. Dalam hal ini tidak ada masalah dengan orang yang selalu membaca la ilaha illallah. Di dalam surat Fatir disebutkan bahwa umat ini sebagai menjadi 3 golongan. Salah satunya ialah sabiquna bil khairat, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallah 100 kali, ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Abu Darda berkata, barang siapa selalu membasuhi lidahnya dengan zikrullah, maka pada hari kiamat kelak ia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Alhamdulillah, satu hadis yang panjang dari baginda Rasulullah tentang fadilah atau keuntungan melafazkan menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada yang perlu mendengar. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.